di Indonesia yang sedang dilanda bencana kemarin, juga demi kelancaran acara hari ini. Doa dimulai. Doa tidak akan pernah selesai. Selamat datang di Permias Ramadan Series. Perkenalkan, nama aku Muhammad Ali Zulfikar, biasa dipanggil Ali, yang akan menjadi MC untuk acara hari ini. Tapi sebelum kita mulai acaranya, aku pengen tahu nih, gimana kabar teman-teman semua di sini. Coba boleh mungkin tulis di kolom chat, gimana kabarnya di sini. Masih pada puasa nggak di sini? Gimana nih kabar teman-teman semua? Oh, masih pada puasa, alhamdulillah, mantap, mantap. Oke, mungkin teman-teman semua penasaran nih sama acara Permias Ramadan Series ini apa sih? Nah, pas banget setelah ini kita akan mendengarkan opening speech dari figur-figur yang berperan penting dalam jalannya Permias Ramadan Series ini. Langsung saja, mari kita sambut speaker kita yang pertama, Mas Hamzah Firman, selaku Ketua dari Permias Tuson, dan Ketua Pelaksana untuk Permias Ramadan Series. Untuk Mas Hamzah, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Ali atas intronya. Selamat yang terhormat, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di seluruh Amerika Serikat atau yang mewakili, yang terhormat perwakilan komunitas Muslim Indonesia di seluruh Amerika Serikat, yang terhormat narasumber kita hari ini, Brother Ahmad Anis Qasidi, yang saya banggakan semua kawan-kawan IMSA dan Permias Nasional serta cabang-cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara Permias Ramadan Series episode pertama. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Alhamdulillah, Ramadan Series ini adalah program Ramadan pertama yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau biasa dikenal sebagai Permias, dan subdivisi Indonesian Muslim Society in America yang biasa dikenal juga IMSA Students. Program Ramadan Series ini bertujuan untuk memberikan ruang untuk Muslim di seluruh Amerika untuk menimba ilmu bersama di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah, ilmu yang kita dapat dari semua acara Ramadan Series tahun ini bisa bermanfaat dan senantiasa kita aplikasikan ke dalam hidup kita masing-masing. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian sapaan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hamzah atas kata sambutannya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan singkat dari Mas Iksan selaku Direktur IMSA Students. Untuk Mas Iksan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan dari KJRI Houston, kemudian yang saya hormati Mas Alvin selaku Presiden Permias Nasional, yang saya hormati Brother Anas selaku speaker, Mas Ali sebagai MC, dan para panitia yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa adin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga di hari ke-19 Ramadan ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan Permias Ramadan Series pertama dengan tema pentingnya menjadi manusia al-ma'un dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam sapaan singkat ini, saya mewakili IMSA Students mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak dari mulai Permias Nasional, Permias Tucson, Permias Minnesota, Permias Pullman, dan juga IMSA Students itu sendiri atas kontribusi waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya sehingga acara ini dapat terlaksana. Acara ini diselenggarakan sebagai salah satu usaha untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan pertemuan yang insya Allah
tidak hanya memberi insight tentang surat Al-Ma'un dan meningkatkan ketakwaan kita, tapi juga ajang silaturahmi dan kolaborasi antara Permias Nasional, Permias Cabang, Permias Students, pembicara, dan juga peserta pada hari ini. Kedepannya insya Allah akan ada acara Permias Ramadan Series yang kedua dan juga halal bihalal yang waktu dan tempatnya akan diinfokan lebih lanjut. Demikian dari saya. Sebagai penutup, saya berharap semoga acara ini diberi kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat manfaat dari terselenggaranya acara pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Ihsan atas kata sambutannya. Menjadi makin nggak sabar nih buat dengar materinya Brother Anas nanti ya. Oke, and last but not least, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Dr. Alvin Pramono selaku Ketua Umum Permis Nasional. Untuk Dr. Alvin, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, terima kasih buat Ali. Yang terhormat Kepala Perwakilan Republik Indonesia di seluruh Amerika Serikat atau yang mewakili. Yang terhormat Perwakilan Komunitas Muslim Indonesia di seluruh Amerika Serikat. Yang terhormat narasumber kita hari ini, Brother Ahmad Anas Kashidi. Yang saya banggakan seluruh teman-teman IMSA, student, dan Permias Nasional, serta Permias cabang-cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahannya dan kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walaupun semua masih serba terbatas di tengah pandemi, tapi insya Allah kita berdoa semoga keadaan terus berangsur membaik. Hari ini saya sangat bersyukur karena akhirnya Permias bisa memberikan satu lagi kontribusi kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Amerika Serikat, untuk dalam hal kegiatan sosial keagamaan. Terus terang ini adalah kegiatan yang pertama, tapi dari sinilah kita belajar untuk menyusun langkah-langkah ke depannya agar semakin hari Permias dan tentunya dengan dibantu oleh teman-teman IMSA bisa semakin matang, tidak hanya dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan, tapi juga masuk ke dalam kegiatan-kegiatan sosio-religi seperti ini. Karena sekali lagi perlu diingat bahwa Pancasila itu sila pertamanya masih kepada ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga perlu meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, terlebih di bulan Ramadan yang sungguh suci ini. Seperti yang telah saya sampaikan di rapat-rapat Permias Cabang, Permias Nasional dan Permias Cabang sebelumnya, saya ingatkan kembali teman-teman Permias Cabang untuk terus mencari keunikan cabang masing-masing, keunikan wilayah masing-masing, dan saya sangat bersyukur sekali bahwa akhirnya setelah berapa bulan? 9-10 bulan saya menjadi Ketua Permias Nasional, kita berhasil mendirikan satu lagi center untuk center religi dari Permias Nasional yang kita tempatkan di wilayah di Arizona, di bawah observasi dari Mas Hamzah selaku Ketua Permias Tucson. Selama ini Permias sudah banyak membuat center-center seperti center pendidikan, center akademik, center professional development, center sosial-kultural, tapi ternyata kita selama ini melupakan ada satu center yang sungguh amat penting dalam kehidupan kita, yaitu center religi. Oleh sebab itu, saya berharap ke depannya teman-teman, baik itu dari Permias maupun dari IMSA, saya rasa kita semua sama-sama anak Indonesia, sama-sama orang yang sangat mengedepankan adanya ketuhanan di dalam kehidupan kita untuk terus bisa mengembangkan kegiatan seperti ini, tidak hanya berhenti sampai di sini, seperti betul dikatakan Mas Ihsan. Insya Allah kita lanjutkan dengan episode yang kedua, dan nanti kita akan ada gongnya halal bihalal bersama. Dan juga teman-teman harus juga bantu mensupport teman-teman IMSA yang akan mengadakan kongres di bulan Desember nanti. Jadi saya harap ini bisa menjadi satu titik awal mulai yang baik untuk kita bisa terus bersinergi dan mengembangkan cakupan serta kebermanfaatan kita, kemaslahatan kita bagi umat. Saya rasa itu saja. Nanti kita akan dengar lebih banyak dari Brother Anas bagaimana kita bisa jadi manusia yang al-ma'un. Mari kita semua siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menerima siraman rohani kita hari ini. Saya rasa itu saja. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Alvin atas kata sambutannya yang sangat keren ya. Oke, gimana nih semua? Masih jadi makin semangat gak nih buat dengerin materi dari Brother Anas nih? Aku sendiri sih jadi makin semangat ya. Atau abis dengerin kata-kata sambutan tadi barusan itu. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama.
kita sambut narasumber kita. Hari ini kita kedatangan Brother Ahmad Anas Kashidi. Beliau lahir dan besar di California, dan beliau mendapatkan gelar sarjana S1-nya di Universitas Al-Azhar Kairo untuk program studi Islamic Law. Nah, dan beliau juga aktif turun tangan di komunitas Muslim Indonesia di Los Angeles. Keren banget nih Brother Anas nih. Aku ingin nyapa dulu nih Brother Anas. Brother Anas sudah di sini, Brother Anas? Ada, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Brother Anas? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung aja ya. Hari ini untuk Permias Ramadan series hari ini, Brother Anas akan membawakan topik pentingnya menjadi manusia al-ma'un. Untuk Brother Anas, tempat dan waktunya dipersilahkan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas undangannya pada acara Permias ini, serta gabungnya dengan organisasi dan institut yang lain-lain. Alhamdulillah. Terakhir saya ikut acara-acara yang berkaitan dengan mahasiswa Indonesia itu pas di Mesir, karena Mesir juga ada Persatuan Pelajar Indonesia PPI, ya. Kalau di Amerika Permias ya. Kalau di yang lain-lain misalnya di Mesir tuh PPI Kairo kalau nggak salah. Ikut serta dalam berorganisasi juga. Pas zaman saya ada teman-teman yang banyak yang ikut serta. Jadi bisa disimbang kehidupan kita antara balance berorganisasi dan juga kehidupan sebagai orang Muslim, yang dimana seharusnya kita hidupnya balance juga dalam sehari-hari, dalam mencari sesuap nasi, dalam mencari ilmu, dan lain sebagainya. Nah, insya Allah semoga kita bisa bermanfaat dari pertemuan kita ini, insya Allah. Nah, kan udah, alhamdulillah ya, udah bulan puasa. Udah sebentar lagi mau malam-malam terakhir ya, malam-malam 10 yang terakhir, insya Allah. Tujuan dari Ramadan sendiri, apa yang kita mencari ya dari Ramadan? Yang dicari itu makannya, hausnya, laparnya, atau apa yang dicari ya. Di dalam Al-Quran sendiri disebut kutiba alaikumusiyam, diselenggarakan, diwajibkan atas kalian puasa. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang sadar ada Tuhan. Sadar ada Tuhan yang mengatur segala urusan kita ya. Kalau Inggrisnya God-centric ya. Mungkin kita bisa bilingual ya. Soalnya bahasa Indonesia saya mungkin agak kaku sedikit gimana. Insya Allah God-centric ya yang kita cari ya dalam Ramadan. Dan Ramadan ada hubungan yang sangat erat dengan yang diturunkan di bulan suci ini ya, Quran. Yaitu kalamullah ya. Yang kita udah biasa dalam sehari-hari bagi orang-orang Islam di seluruh dunia itu fokusnya itu mengaji ya. Mengaji mungkin bisa secara etimologisnya, bagi yang lebih akademis, ngaji ada yang serapannya dari kajian, kita eksplor lagi, investigasi lagi dalam sesuatu, lebih khususnya dalam Al-Quran. Dalam sebutan hadis diriwayatkan oleh Nabi SAW pada ini dalam kutipan ya, dalam bulan suci ini, bulan Ramadan, Nabi pun mengaji dengan siapa? Mengajinya dengan Nabi Jibril. Jadi itu maksudnya memberikan contoh bahwa
perlu teman ngaji, perlu guru ngaji ya. Sampai Nabi pun ya perlu guru ngaji. Nah, ngajinya apa efeknya? Ngajinya efek. Ini belum ke title-nya ya. Ini masih preface-nya, masih introduction untuk mencapai title card-nya kenapa manusia al-maun ya. Biar kontroversial sedikit kayak gimana. Apa efeknya hubungan Al-Qur'an dengan Nabi malaikat Jibril? Nabi sebelum adanya puasa, sebelum mengaji dengan malaikat Jibril sendiri itu udah Nabi yang sangat dermawan ya, membantu yang miskin, yang perlu bantuan, yang semua yang perlu bantuan dibantu, dilayani sama Nabi. Sangat accessible seorang Nabi itu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini konteksnya ajwad bil khair min rihal mursalah. Setelah kajian tersebut, ngaji bersama Nabi malaikat Jibril alaihi salam, Angel Jibril, tambah lagi kedermawanannya seperti rih al-mursalah. Yang di sini saya ada terjemahannya itu dalam bahasa Inggris itu fast wind. Kalau rih itu angin, kita bisa lihat itu angin itu seperti apa ya. Mungkin bayangannya itu ya secara fisikal kita nggak bisa lihat angin, tapi efeknya angin sendiri ya. Mursalah sendiri itu kayak bukan cepat lagi, tapi lepas. Nah, itu sifat kenabian yang kita patut diikuti ya. Sifat kenabian setelah kita membaca Al-Quran ya. Ini efek membaca Al-Quran sendiri. Angin yang lepas yang tidak terlihat ya. Makanya ada keutamaan kita kalau memberi, kita mau membantu, jangan diposting. Ada baiknya posting untuk mengencourage ya bagi yang lain. Tapi ada juga khasiatnya ya. Karena yang sebenarnya yang perlu bantuannya sendiri itu kita yang perlu membantu orang ya, membantu untuk hati kita, untuk ruh kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi muslim yang lebih baik. Nah, ini yang pertama ya. Kembali ke ngaji. Kadang-kadang yang kita lihat persepsi ngaji ya baca Quran. Ada fadilah banyak sekali, ada keutamaan dalam membaca Al-Quran. Karena sendiri Al-Quran itu memberi hidayah dari Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Disitulah buku yang tidak ada keraguannya. Hudal lil muttaqin ya. Guidance bagi yang benar-benar punya takwa atau God consciousness, yang merasa keadaan Allah, yang conscious itu sadar, punya kesadaran bahwa Allah ada di setiap langkahnya. Ya. Tujuan dari Ramadan kita mau meningkat diri dengan Al-Quran karena Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai istilahnya sebagai apa yang Allah ngomongkan untuk kita ya, guidance secara bahasa yang kurang formal ya. Nah, di sini yang udah fadilahnya di mana 10 ganjaran setiap kali kita baca satu huruf aja yang dimaksud alif lam mim, dzalika, dzanya, lamnya, kafnya 10, apalagi yang berusaha, yang masih berusaha dalam istilahnya, dalam iqra-nya atau dalam tahapan apanya dalam baca Al-Quran. Yang di sini kita insya Allah ingin menggali lebih lagi tujuan Al-Quran yang bisa efeknya, kenapa Nabi bisa menjadi lebih dermawan lagi, bisa setelah membaca Al-Quran. Ya, kadang-kadang kita dalam sholat kita, ya kalau baca Al-Fatihah, mungkin jangan sampai sendirian, tapi ada yang namanya Imam Farari, Tarawih Farari, yang dimana
cepat sekali ya. Yang ada ulama berkata seperti burung yang mengambil makanan. Ya, gimana bisa meresapi dan memahami perkataan kalau kita ngobrol sama seseorang, sama teman, sama seguru, sama guru-guru kita yang di kuliah, itu ngomongnya cepat, bagaimana kita memahami, apalagi dengan kalam ilahi. Nah, di sini Imam Ghazali ada perumpamaan Al-Quran dengan laut samudra. Ya, pikir aja saya di West Coast, dekat sekali dengan pantai. Ya, alhamdulillah. Bisa refreshing ya, ngabuburit sedikit. Laut itu diibaratkan dengan Al-Quran. Al-Quran diibaratkan dengan laut. Kenapa bisa begitu? Dengan bacaan kita dan disebutkan dengan Imam Ghazali juga ada 3 level cara membaca Quran. Juga ada 3 level laut. Yang pertama itu dengan membaca Al-Quran dengan yang benar. Maksudnya dengan benar, dengan pronunciasinya yang benar, makharijnya yang dimaksud dalam bahasa Arab, tajwidnya, maksudnya hukum-hukum gimana cara baca kalau suatu huruf ketemu dengan huruf yang lain, ada mendengungnya dan lain sebagainya. Nah, itu membaca dengan benar, dengan cara Nabi SAW membacanya ya. Nah, itu baru level pertama kata Imam Ghazali. Nah, yang kita insya Allah kita berusaha ya, karena ini baik pun ada keutamaan yang banyak, belum sampai tujuan kita untuk diberi hidayah ya, untuk dirahmati dan sebagainya. Banyak sekali dari tujuan Al-Quran. Level kedua yang kita udah setelah di pantai, nah level yang pertama tuh yang kita baca dengan tajwid itu kita di pantai, masih menikmati aja, kita mendengar qori-qori yang terkenal, qori-qori Indonesia yang sangat menggetarkan hati ya, luar biasa. Maupun kita nggak memahami apa isi kandungannya, kita masih menikmati ya. Kita seperti di pantai menikmati pandangan sebagainya. Ya. Level kedua itu setelah bisa baca, yang seharusnya kita mendalami itu pemahaman atau faham, memahami. Kita masuk ke laut. Yang diibaratkan laut itu sangat luas ya. Al-Quran itu sangat luas dalam ilmuannya. Kita memahami apa isi Al-Quran ya. Dalam paling minimal itu membaca penafsirannya atau terjemahannya. Kalau terjemahan yang saya pakai dalam bahasa Inggris yang pilihan guru-guru saya juga di Amerika itu The Clear Quran by Dr. Mustafa Khattab kalau mau sebagai rujukan. Kalau bahasa Indonesia saya belum tahu yang pas. Karena memang terjemahannya itu memberi gambaran dari teks Quran secara langsung, tapi itu masih sebagai penafsiran karena asli Al-Quran dari bahasa konteks Arabnya sendiri. Ya. Khasiatnya sendiri dalam bahasa Arabnya sendiri. Nah, itu baru memahami sedikit ya. Nah, level 3 yang Imam Al-Ghazali sebut adalah yang setelah kita mendengar, setelah kita memproses apa isi kandungan Al-Quran, ayat-ayat suci, apa yang diinginkan sama Tuhan kepada kita, baru ada namanya tadabbur. Mungkin banyak yang kenal ya teman-teman dengan istilah ini. Atau amal yang seharusnya keluar, yang berbuah dari fase-fase ini. Yang setelah baca yang benar, paham yang sesuai, amal yang keluar dari ini semuanya. Setelah kita paham, kita bisa merubah transformasi yang diinginkan. Apa yang terjadi di zaman Nabi ketika sampai Quraisy pun yang kufar pada zaman itu, mereka terikat dengan ayat-ayat isi Al-Quran, maupun mereka tidak mengakui, tapi sampai diam-diam mendengar di belakang pintu Nabi dan lain sebagainya, ya. Saking menggiurnya Al-Quran sendiri bisa merubah suatu nation yang Arab Saudi yang
awalnya mereka itu kebiasaannya tradisi. Kalau kita pikir tradisi ya tradisi, alhamdulillah ngabuburit sebagai tradisi ya. Mereka tradisinya ada yang sampai menguburkan anak yang kalau misalkan punya anak yang bayi, alhamdulillah sepupu saya baru lahiran anak bayi putri ya. Tradisi Quraisy yang zaman dulu jahiliyah yang days of ignorance itu mereka menguburkan anak bayi ya. Jadi dari segi moralnya sendiri udah hancur ya. Dari efek Al-Quran sendiri itu merubah moralitas mereka. Dari Al-Quran dan hubungan kita dengan Al-Quran, kita bisa merubah bagaimana kita ya mungkin baca Al-Ma'un sendiri yang kita insya Allah akan transisi kepada title card-nya menjadi manusia Al-Quran, gimana Al-Ma'un yang kelihatan sedikit aja dari Al-Quran sendiri bisa merubah kehidupan seorang manusia, kehidupan orang Muslim ya. Surat Al-Ma'un sendiri, kalau dilihat bisa dibuka, kalau mau akses yang sangat cepat itu di Quran.com. Soalnya kan informasi udah banyak ya, informasi udah banyak, tinggal hikmah, tinggal penempatan informasi biar kita bisa bermanfaat, berfaedah ya, bermanfaat untuk kitanya dan untuk yang sekitarnya. Ini Al-Ma'un itu surah cuma kalau dilihat secara glimpse ya, secara sebentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat aja. 7 ayat aja. Tapi kalau dilihat secara global ya, kita bisa lihat mungkin dari artinya kita akan membaca Al-Ma'un. Al-Ma'un itu setelah surah Al-Quraisy. Jadi pembahasan tentang kaumnya Nabi Muhammad SAW pada saat itu ya. Dari tribe-nya Quraisy sendiri, Al-Ma'un, yang dimana artinya sendiri ada, dan juga dalam penafsiran atau pemahaman bahasa Arab sendiri, banyak arti. Ya, makanya terjemahnya itu sebagai sebuah panduan aja, bukan yang berarti maknanya ini langsung. Banyak makna dari Al-Ma'un. Al-Ma'un sendiri ada yang sebut sebagai almsgiving, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu merupakan zakat. Ya. Ada juga yang disebutkan Al-Ma'un bahan pokok yang diperlukan sehari-hari, basic necessities. Ya, misalkan saya pernah kasih contohnya ini, kalau mau masak Indomie pakai apa aja? Perlu apa kalau masak Indomie? Ya, kompor, perlu gas, tabung bensin. Kalau di Indonesia di sini ya electric stove atau lain sebagainya. Perlu panci, perlu wajan. Ya, itu perlengkapan sehari-hari kan, basic necessities, bare necessities. Ada juga yang disebut ya air juga ya pasti yang perlu, insya Allah. Nah itu basic necessities. Ada juga yang disebut small favor. Jadi itu bantuan yang sedikit, bantuan sedikit. Nah kenapa jadi manusia yang bantuan yang sedikit maksud saya dari menjadi manusia Al-Ma'un? Kalau dilihat dari terjemahan sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Shadaqallahul azim. Secara global bisa dilihat bahwa
surat sendiri kelihatannya itu membahas tentang dua orang, ya, dua tipe orang. Ada yang mendustakan agama, yang tidak sholat, yang sifat-sifatnya sholatnya seperti apa, yang lalai, yang ingin buat show off aja, yang mamer. Ada juga yang tipenya di mana dia tidak mau memberi bantuan kepada orang yang perlu. Yang di sini itu orang yatim, yang orang miskin, yang orang yang keadaannya di bawah kita, yang keadaan yang masih perlu lagi ya. Alhamdulillah kita di sini iftar sendiri ada drive-thru di tempat-tempat ya. Di Amerika ada beberapa yang melayani drive-thru, yang biasanya kalau masjid-masjid ada yang menyediakan free iftar ya. Jadi itu iftar bareng-bareng, makan bareng-bareng untuk buka puasa di Amerika sendiri. Dan di sini juga sampai di akhir ayat di sini wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, yang di sini itu kita lihat ada dua ya. Ada yang mendustakan atas agama, yang tidak sholat, dan ada yang tidak memberi bantuan yang sedikit pun. Ya. Nah, kalau dilihat secara global begitu yang dua orang. Tapi kalau secara kata per kata, makanya di sini Al-Quran sendiri itu membuat kita lebih fokus lagi. Ya, apa isi kandungan yang bukan pada di pantai, tapi apa kandungannya yang kita bisa mengambil yang di dalam laut sendiri, yang diibaratkan sama Imam Ghazali, mutiara-mutiara apa yang kita bisa dapatkan ya. Apa harta karun yang kita bisa dapat dari baru sedikit aja, dari 7 ayat aja ya. Sedikit mungkin bisa cepat dibaca dalam bacaan sehari-hari, dalam bacaan kita dalam sholat, tapi sangat banyak konsepnya dari Al-Ma'un. Yang kita insya Allah bisa menggali harta karunnya apa. Kalau yang ayat pertama kita bisa membandingkan, ini kalau konteksnya sendiri itu membahas tentang orang-orang Quraisy, yang surat sebelumnya itu membahas tentang Quraisy ya. Ila fi Quraisy, ila fihim rihatasy syita'i was-shaif, tentang kaum Quraisy. Nah, di sini juga ada yang sebut mungkin ini buat yang munafik, yang pada zaman Nabi pas udah hijrah. Jadi orang munafik tuh udah ada di Madinah, adanya pas di Madinah. Ya, bukan berarti mereka enggan tidak masuk agama, tapi mereka masuk, tapi yang di dalam hati itu beda dengan yang di luar. Ya, yang di dalam beda dengan yang di luar. Apa yang mereka mencontohkan. Di sini ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah orang yang mendustakan agama? Di sini bukan mereka yang enggak dipakai bahasanya, dan bahasa itu sangat penting sekali. Ada perbedaan bahasa antar yakfur dan yukadzib. Yakfur berarti orang yang menutupi kebenaran. Yang yukadzib itu mereka tahu kebenarannya, tapi membohongi atasnya. Kan ada level tingkatnya lagi, ya, atas din. Nah, din disebut di sini itu sebagai agama Islam sendiri, atau disebut juga sebagai para mufassirun, bagi yang penafsiran ayat ini, din dari bahasa, kalau pepatah dalam bahasa Arab, kama tudin tudan. Sebagaimana istilahnya Inggris itu bahasanya itu karma. Kalau kamu melakukan sesuatu, kamu akan dapat imbalannya. Ya, kama tudin tudan. Nah, di sini
yang disebut itu mereka yang tidak percaya apa yang mereka melakukan di dunia ini tidak ada efeknya. Maksudnya kepercayaan kepada hari terakhir, hari kiamah, kepada hari akhirat ini ya. Ya, di sini apa yang dimaksudkan dengan berdusta atas agama, berdusta atas hari kiamat? Yang kan biasanya kalau kita berdusta agama yang kelihatan ya, yang puasa, 5 pillars of Islam, ya, kepercayaan kepada Tuhan dan sebagainya. Tapi di sini yang langsung jawabannya atas pertanyaan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Saya percaya dengan sholat kepada, maksudnya relationship kepada kita, dari kita ke Tuhan. Ini malahan jawabannya relationship kita, hubungan kita kepada makhluknya, ya. Jadi apa hubungan kepercayaan hari kiamat dan dengan hubungan kita dengan manusia, dengan creation, dengan makhluknya, ya. Dan ini fadzalika alladzi yad'ul yatim, sindiran. Fadzalika, maksudnya dzalika itu kalau kita sebut nama orang kan udah langsung tersorot orangnya ya. Kalau dzalika sendiri dan alladzi itu, nah yang itu, orang itu. Jadi itu ini tujuannya kepada orang Quraisy pada saat itu yang tidak merasa, tapi akhirnya jadi merasa gitu. Ini ngomongin saya. Nah ini peringatan untuk kita juga. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yang bukan hanya tidak peduli, tapi mengusir sendiri ya, mengusir sendiri. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan ini perbuatan yang keji lagi, yang sampai orang miskin itu mereka tidak menganjurkan untuk memberi makanan. Padahal kan kalau misalnya sedekah, kalau kita lihat konsep sedekah dalam Islam sendiri, sedekah adalah sesuatu yang surplus ya, yang ekstra. Mereka tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Kenapa nggak dipakai memberi it'am dibanding to'am? Karena to'am sendiri kan makanan. It'am kalau kenapa nggak dipakai bahasa memberi? Tapi bahasanya itu tidak mengencourage makanan mereka. Makanan sendiri itu berarti itu udah hak mereka. Udah hak mereka. Jadi nggak perlu, bukan charity lagi, tapi hak mereka. Sampai Quraisy pun tidak mempedulikan hak mereka sendiri ya. Jadi kita harus lihat posisi Quraisy juga, kan mereka yang paling atas, yang kita pikir the higher echelons of life. Ya, yang kita lihat yang atasan berapa. Mereka itu mencari orang-orang influential, orang-orang yang bisa memberi kekuasaan. Karena mereka yang istilahnya Wall Street, ya Wall Street-nya Mekah sendiri, gitu. Bahwa mereka itu mencari yang mana yang bisa memengaruhi banyak orang. Ya pastinya bukan yang orang miskin, pastinya bukan orang yang yatim, yang dimana orang yatim sendiri udah tidak ada bantuan, udah tidak punya orang tua dan sebagainya, yang perlu bantuan sekali, sama sekali tidak perlu dibantu ya. Nah, itu yang perbuatan kejinya dari orang Quraisy. Tapi langsung ayat sendiri setelah ini, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang awalnya mengenai hubungan akhirat, terus hubungan duniawi terhadap makhluknya, langsung pindah lagi ayatnya. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Dan ini fawail itu maksudnya perkataan untuk celaka, perkataan yang tidak baik. Kalau wail itu biasanya itu urusan-urusan dalam Al-Quran, fawailul lil mutaffifin, urusan-urusan ekonomi bagi yang curang dalam perhitungan. Misalkan saya beli dari kamu berapa beras, misalkan 1 kilo, tapi kamu mengurangi kilonya berapa,
20, jadi 0,80 kilo dari beras misalkan. Nah, sampai tidak ketahuan, wailul lil mutaffifin. Ya, itu dan lain sebagainya di dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin itu semuanya, wail sendiri itu pencelaan bagi yang ada urusannya dengan hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan makhluk Allah. Tapi di sini ada wailnya sendiri, celakalahnya pada yang sholat. Itu ada level ketingkatan sangat parahnya, itu luar biasa sholatnya sendiri. Ya, ada dalam ayat Al-Quran, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, di mana bukan prioritasnya inna sholati, ke sholat, maka sholat saya, wa nusuki, dan sacrifice saya, wa mahyaya wa mamati, kehidupan saya dan kematian saya untuk Allah. Bukan disebut kehidupan kita dulu dan kematian kita dulu, kan kita kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, kembali ke Allah. Tapi sholatnya sendiri yang disebut dulu, hubungan kita kepada Allah, saking importantnya, ya. Langsung disebut alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum, ini sebutan untuk semuanya yang sholat, tapi sholatnya yang siapa? Yang lalai. Itu suatu rahmat dari Allah, bukan di dalam sholat. Karena setiap sholat kita pasti memikirkan sesuatu. Ya, pasti ada pikiran, wah ini belum selesai nih urusan proyeknya, belum ini nih dalam sholatnya, ya. Tapi malah keinget dalam sholat. Sahun. Ya. Alladzina hum yura'un. Dan sampai situ yang show off. Jadi ada dua sisi. Ada yang tidak peduli sama sekali dengan sholatnya, ya sholatlah. Tapi ada yang pedulinya, tapi pedulinya beda. Pedulinya sampai mereka show off biar kelihatan, tapi isinya beda, ya. Dan untuk kesimpulan semuanya ini, wayamna'unal ma'un, dan kembali lagi dari hubungan Allah, hubungan creator kepada hubungan manusia, wayamna'unal ma'un, dan mereka enggan untuk memberi sekecil pun bantuan apapun, ya. Kesimpulan semua ini menjadi manusia ma'un itu adalah kita harus menjaga bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan Sang Khaliq, tapi juga hubungan kita dengan makhluk penciptaannya, makhluknya, di mana yang paling rendah perlu dibantu, apalagi yang sekitar kita, ya, dari segi silaturahmi, perlu ada kesadaran sebuah care, ya, sebuah kepedulian terhadap hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan agama, dengan kehidupan kita, dengan orang-orang sekitar kita, apalagi orang-orang yang terdekat, ya, orang-orang yang terdekat. Nah, itu insya Allah sedikit dari bagaimana lihat konsep dari manusia al-ma'un, yang kita harus peduli terhadap yang dianggap sebagai Allah yang paling penting di sisinya, dan juga yang mungkin manusia tidak menganggap penting sekali, yaitu orang-orang yang sekitar, yang perlu bantuan, ya. Jadi konsepnya yang kita dapat dari sini insya Allah al-ma'un, dan semoga kita bisa dapat manfaat dari insight yang kita dapat dari Al-Quran, bukan hanya membaca secara cepat, ya, secara fasih, tapi membaca dengan mendalam. Adalah al-ma'un adalah menggambarkan koneksi kita, hubungan kita dengan yang ilahi, dengan pencipta dan juga ciptaannya. Insyaallah ta'ala, semoga kita bisa bermanfaat di bulan Ramadan ini, terkhusus 10 malam terakhir insyaallah, dan bisa meraih di mana Ramadan itu untuk meluruskan batin kita menjadi lebih baik, juga zahirnya bagaimana kita interaksi, karena interaksi kita itu
efek kepada batin kita, kepada hubungan kita. Yang hubungan Allah itu sangat terhubung dengan hubungan sesama manusia. Insya Allah semoga bermanfaat dan kita bisa dapat manfaat lagi dari 10 malam terakhir insya Allah, dan bisa meraih Lailatul Qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah. Terima kasih banyak Brother Anas atas ilmu yang disampaikan hari ini. Ternyata dalam sekali ya makna dari surat Al-Ma'un ini. Menjadi manusia Al-Ma'un. Kita tidak hanya perlu, agama itu berarti tidak cuman menjalin hubungan dengan Yang Maha Esa, tapi kita juga perlu menjalin hubungan baik dengan sesama manusia nih. Oke, mungkin kita abis ini akan masuk sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat terlebih dahulu ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Brother Anas dari Mas Hamzah. Assalamualaikum Brother Anas, saya punya pertanyaan. Pada saat saya bersedekah, saya terkadang takut sedekah saya sendiri tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal apa yang patut saya lakukan agar bisa memastikan sedekah saya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan dijawab Brother Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hamzah. Untuk mengenai sedekah, ya, sedekah sendiri, kalau lihat dari secara etimologis ya, dari bahasa, sedekah itu sebuah trust, shadiq, ya, shadiq al-masduq yang disebut nama Nabi SAW, dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang terpercaya, yang langsung memberi. Jadi itu sedekah itu sebuah kepercayaan, di mana kalau kita memberi itu sebenarnya bukan niatnya, oh saya membantu semoga ini, tapi untuk membersih kita sendiri, seperti zakat. Dari zakat yang artinya zakat kenaikan, ya, kenaikan yang disebut dalam Al-Quran, kalau memberi, dan konsep dalam Al-Quran bahwa kalau kita memberi tidak ada hilangnya, ya, itu lebih nambah. Ada juga narasi dari Nabi kita SAW bahwa yadul yumna khair min yadus sufla, ya, bahwa tangan yang memberi lebih baik dibanding tangan yang meminta. Ya, jadi pasti Allah memandang itu sebagai suatu ibadah yang bisa memurnikan kita, hubungan kita dengan Allah, dan juga hubungan kita untuk membantu manusia tersebut, ya, orang tersebut atau institusi tersebut atau organisasi tersebut. Karena kalau membantu dan membantu orang yang perlu juga, berarti Allah akan membantu kamu, ya. Jadi jangan lupa ada hubungan yang dua-dua itu, insya Allah. Dan ya kalau sedekah sendiri juga mungkin kan ada sedekah yang kayak encourage, misalkan kalau 10 malam terakhir banyak yang di masjid-masjid itu kayak donation, ya, donation charity event, misalkan mereka itu memberi secara terus terang untuk mengencourage yang lain dan sebagainya, itu bagus. Ada juga yang dimana kita perlu juga ibadah yang mengetahui ibadahnya itu hanya khalik dan makhluknya, hubungan kitanya, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Karena tidak semuanya yang kita memamerkan ke masyarakat, ya, tidak ada yang
secret dengan Allah ya. Ada juga pas saya dulu juga pesantren di Indonesia, SMA-nya, dikasih tahu sama seorang guru di pesantren saya di Darun Najah, Jakarta Selatan, bahwa untuk terbiasa dengan amal-amal yang mungkin orang anggap itu kecil, tapi kan gunung juga itu dari batu-batu yang kecil ya. Sebelum sholat subuh berjamaah, kita keluarin aja sedekah yang dari uang jajan kita, seperak atau 1.000 seceng atau gimana ya, sedikit. Tapi pas pagi-pagi hari, maksudnya pagi-pagi hari itu ya nggak kelihatan dari manusia ya, sampai kelihatan ya. Jadi perlu yang juga yang kita perlu tingkatkan itu ibadah apa aja yang di depan manusia, di depan makhluknya, ibadah apa aja yang ada hanya di depan Allah SWT, yang kita mungkin bisa ditingkatkan lagi insya Allah. Dimana lihat di Ramadan sendiri, menariknya itu bulan puasa itu ibadah yang sangat internal untuk meningkatkan diri sebagai seorang Muslim dalam Ramadan. Apa yang kita ingin dapat dari Ramadan, menaikkan kedekatan kita kepada Allah. Ada juga sisi ini ya, sisi manusianya, sisi sosialisasinya ya, di mana kita sholat berjamaah, taraweh bersama, buka bersama ya. Jadi itu memang sangat two way, dilihat secara holistik, ya mungkin bahasanya begitu ya, yang dilihat secara lensa yang luar, secara global, dan lensa yang mendalam, gimana kita perbaikan diri untuk Allah, untuk Tuhan, dan juga makhluknya yang kita bisa lihat insya Allah. Jazakallahu khairan, Brother Anas. Oh, iya. Oke, kira-kira gimana Mas Hamzah? Berarti tadi kan Brother Anas bilang ya, tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya insya Allah sedekahnya pasti bisa bermanfaat lah. Oke, ini kira-kira teman-teman yang mau nanya, aku ingetin sekali lagi ya, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, ada pertanyaan dari Mas Iksan. Assalamualaikum Brother Anas, bagaimana cara mendorong orang lain untuk bersedekah tanpa khawatir disebut orang lain bahwa usaha kita itu disebut sebagai ria? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara mendorong orang lain bersedekah tanpa khawatir disebut orang lain bahwa usaha kita disebut ria. Nah, ini konsep yang menarik ya, ria. Yang disebut dalam Al-Quran yang Al-Ma'un sendiri. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un ya. Yura'un. Bukan salatnya orang yang maksudnya yang ria juga termasuk keluar di sini, ayat ini, di mana orang ada yang pamer, tapi tujuan pamernya untuk menandakan bahwa dia di tanggapan mereka saya masih orang Muslim, padahal dalam dirinya sendiri masih perlu hidayahnya ya. Untuk bersedekah tanpa khawatir, mungkin bisa untuk mendorong ya, al-hub itu mungkin bisa dilihat dari yang saya lihat itu orang-orang dermawan kita, di mana Nabi pun dilihat dari contoh Nabi aja yang Nabi itu sebagai angin yang hembus yang tidak kelihatan ya, yang tidak terlihat,
tapi lepas, yang bebas, saking sedekahnya ya. Sedekah sendiri itu berapa macam bentuknya, bukan hanya dari segi bantuan duit ya, tapi bisa bantuan dalam sehari-hari, maksudnya misalnya kita mau siapkan iftar, ya kita mengajak untuk membantu iftar ya, maksudnya cuci piringnya atau siapin makanannya, itu sebuah sedekah. Ya. Sampai sedekah disebut imatatul adza 'anit thariq, kama qala, sebagaimana Rasul SAW berkata, sampai sedekah pun senyum sedikit, sedekah mengambil sebuah halangan di tengah-tengah jalan itu sebuah sedekah. Banyak macam cara sedekah. Ya. Tapi untuk mendorong orang lain, karena mungkin harus dilihat ini fadilahnya, keutamaannya. Kalau sedekah banyak sebutan bahwa sedekah bahwa sebagai amalan kita sendiri ya, amalan kita sendiri dengan Tuhan sebagai sebuah trust, di mana kalau kita bantu manusia, kita juga dibantu sama Allah SWT. Kita kalau sedekah, dawu mardakum bisadaqah, kata Sadjaban, dan dari hadis Nabi SAW, bisa mencegah penyakit juga. Jadi sedekah sendiri itu berbunga, bukan bunga dalam kutipan hal bunga yang riba, tapi bunganya yang bertambah dan bertambah. Ya. Jadi mungkin bisa diingatkan lagi apa pentingnya sedekah dalam Islam dan apa pentingnya untuk memberi kepada yang lain, insya Allah, untuk bisa mendorong orang lain. Jazakallah khair, Brother Hans. Oke, terima kasih Brother Anas. Aku recap sedikit ya. Berarti mungkin untuk mendorong, tadi pertanyaannya untuk mendorong orang lain untuk bersedekah tanpa khawatir disebut ria ya. Mungkin kalau dari kata dari Brother Anas sendiri tadi mungkin bisa diingatkan keutamaan sedekah itu apa. Dan sedekah yang sendiri itu bukan dihitung dari uang, tapi bahkan kita senyum sedikit pun bisa termasuk sedekah ya. Dan saya juga ingin mengucapkan nih selamat berbuka puasa untuk wilayah Ohio dan sekitarnya. Dan oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira teman-teman masih ada yang mau bertanya kah di sini? Oke. Oke, karena kayaknya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kita bisa menutup, sebelum kita menutup acaranya, akankah baik bila kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama? Nah, mungkin teman-teman semua di sini boleh on cam nih. Oke, ditunggu ya teman-teman buat menyalakan kameranya. Izin lagi buka puasa, nggak dibuka ya. Oke, Saya Bu Poppy, adik Bud. Siap, Bu. Oke, ini teman-teman yang lain nggak ada yang mau buka kameranya lagi? Oke, kalau gitu saya mulai ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir di acara hari ini. Terima kasih juga atas kehadirannya para pembina mahasiswa. Di sini ada Ibu Poppy Rufaidah, Ibu Poppy Yeni, Ibu Ita Purnamasari, Bapak Herb Hayu, dan Pak Hamim. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada IMSA Student. Semoga Permias dan IMSA Student bisa terus menjaga hubungan baiknya, serta terus memberikan inovasi program melalui kedua organisasi ini. Dan tentunya terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Brother Anas yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di sore hari ini.
Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan karena kita tadi memulai acara ini dengan doa, marilah kita tutup juga acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Brother Anas kali ini. Untuk Brother Anas, tempat dan waktunya dipersilahkan untuk memimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لي ووالدي وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, panitia, dan Brother Anas tentunya. Mohon maaf bila aku ada salah kata saat membawakan acara ini. Dan aku juga ingin mengingatkan nih untuk para hadirin semua di sini untuk ikut Ramadan Series kita yang kedua pada tanggal 7 Mei jam 6 sampai 7 PM EDT. Wabillahil taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali selaku MC. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you. Teman-teman, kalau sudah dari sini, mohon bantuin untuk segera bergabung di YouTube ya. Oh iya, siap.